Yang telah salam dari guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu ucapkan untuk anak didik Ibu semuanya, yaitu anak-anak kelas 6. Baiklah, untuk pagi ini terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Nanti video kita Nah, pada pagi hari ini Ibu akan membacakan sebuah dongeng ya. Nah, jadi dengar baik-baik apa makna yang terkandung pada dongeng yang Ibu bacakan nanti. Ya, siap mendengarkan? Ya, baiklah. Di sini judulnya yaitu asal usul mata kecil gajah. Konon dahulu kala gajah adalah raja segala binatang karena kegagahannya. Beberapa binatang pernah mencoba beradu tenaga dengan gajah untuk memperebutkan tahta raja, yaitu untuk menguasai hutan rimba. Kemudian Badak mencoba melawan gajah, tetapi kalah. Gajah melemparnya ke sungai dan melarang Badak naik ke darat. Kemudian harimau dan singa pun mencoba melawan gajah, namun gajah menusuk leher kedua binatang tersebut dengan gadingnya yang tajam. Semenjak itu singa memelihara rambut hingga panjang untuk menutup luka di lehernya. Dipeliharaannya rambutnya supaya tertutup luka tadi ya. Kemudian harimau melarikan dirinya ketakutan, lalu dia bersembunyi di dalam goa. Sejak hari itu ada lagi binatang yang berani melawan gajah yang gagah. Oi, sekarang akulah raja di rimba ini. Tak ada binatang yang dapat mengalahkanku. Semua menyerah kalah, teriak gajah dengan sombong. Gajah selalu menunjukkan kekuatannya dan kesombongannya. Ia bahkan sering menyerang binatang-binatang kecil dengan taringnya yang tajam. Makin kencang lari binatang kecil itu, semakin besar ketawanya dan angka-angka dan kesombongannya yang ditunjukkannya itu. Kemudian dia menjerit bangga. Gajah menjadi raja hutan yang sombong. Suatu hari, gajah masuk ke kebun orang asing. Ia menghancurkan tanaman di sana dan memakan tebu sekuat hatinya. Tetapi rupanya orang asing itu sudah menunggu gajah terlebih dahulu. Mereka menyerang gajah dengan lembing dan mengejarnya. Ketika gajah lari, ia menginjak perangkap bambu yang dibuat oleh orang asing tersebut, yaitu disembunyikannya di antara semak-semak, jadi tidak kelihatan oleh seekor gajah. Gajah jatuh tersungkur di atas jerat. Aduh, sakitnya mataku, teriak gajah meraung kesakitan. Rupanya bila-bila bambu runcing menusuk matanya. Akibatnya kedua mata gajah menjadi buta karena tertusuk bila-bila bambu. Dia masuk ke dalam perangkap ya. Ia menginjak perangkap bambu yang disembunyikan di antara semak-semak orang asing itu, dan gajah pun jatuh tersungkur. Kemudian gajah melolong meminta tolong, tetapi tak ada seekor pun binatang yang menolongnya. Mereka ingat akan kesombongannya. Karena kesombongan dia tadi, jadi binatang tak ada yang menolongnya. Ya. Kemudian suara lolongan gajah terus mengaum sepanjang hari, hingga akhirnya Raja Cacing
manusia tidak sampai hati membiarkan gajah menderita. Ini, ambil saja kedua mataku, kata Raja Cacing. Raja Cacing menyerahkan kedua matanya oleh gajah, karena dia tak sampai hati mendengarkan golongan jeritan seekor gajah. Lalu Cacing memberikan sepasang matanya pada gajah. Caranya, Cacing berkata pada anak-anaknya, jika kita memiliki kelebihan, gunakanlah kelebihan kita dengan bijaksana, katanya. Sejak hari itu, gajah dapat melihat kembali. Namun, gajah yang berbadan besar dan gagah ini memiliki sepasang mata yang kecil. Mata itulah adalah pemberian dari mata seekor Raja Cacing. Itulah. Jadi kita sebagai manusia, walaupun kita mempunyai kekuatan, kita tidak boleh sombong, enak. Nah, kita harus rendah diri. Walaupun kita sekarang berada di atas, kita tidak boleh sombong. Kita harus ingat yang di bawah. Contohnya kayak cerita gajah tadi ini. Dia sombong karena kekuatannya, karena badannya besar. Tapi dengan begitu dia juga mempunyai kelemahan. Dia terperangkap oleh jerat orang asing dan matanya tertusuk bilah-bilah bambu. Akhirnya buta. Tapi ada seekor Raja Cacing yang sangat mempunyai belas kasihan. Disumbangkannya kedua matanya oleh gajah. Kan? Diberikan kepada gajah. Alhasil gajah bisa melihat kembali. Itulah cerita tadi yang dapat kita ambil hikmahnya ya. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita harus ingat dengan yang di bawah ya. Nah, berarti hati seekor Raja Cacing adalah baik ya. Nah, demikianlah